Sayang, Ibu tahu kamu susah nerima kenyataan ini. Tapi kamu gak pernah boleh benci Tante Lisa, sayang. Ibu tahu, Put, ada rasa kebencian dalam hati kamu. Tapi kamu harus ingat, belas kasihan kamu harus lebih besar dari rasa benci itu, sayang. Karena kamu sadar kan, kalau kebencian itu menguasai hati kamu, kamu gak akan pernah bisa bahagia. Ibu benar-benar punya hati yang seluas samudra. Percayalah, Put. Ibu juga punya rasa ketakutan. Ibu tuh sangat takut kehilangan kamu, sayang. Tapi di lain sisi, Put, Ibu tahu kamu memang bukan darah daging Ibu. Tapi kamu lahir dari hati Ibu, sayang. Kamu mau kan donorkan darah kamu, sayang, untuk Tante Lisa? Saya percaya kok, sayang. Kamu punya hati selembut dan sebaik Ibu Nawang. Jadi kamu mau kan ngelakuin itu? Apa yang harus gue lakuin sekarang? Gue emang belum bisa nerima Tante Lisa. Tapi gue juga gak bisa nolak permohonan ibu. Sebentar ya, Bu. Ibu tahu kamu susah nerima kenyataan ini. Tapi kamu gak pernah boleh benci Tante Lisa, sayang. Tapi kamu harus ingat, belas kasihan kamu harus lebih besar dari rasa benci itu, sayang. Ibu tahu kamu memang bukan darah daging Ibu. Tapi kamu lahir dari hati Ibu, sayang. Gue bener-bener beruntung dibesarkan sama ibu. Karena ibu gak pernah ngajarin gue untuk benci sama seseorang. Ibu justru selalu ngajarin gue untuk sabar dan ikhlas memaafkan seseorang. Gue harus tunjukin ke Tante Lisa kalau gue bisa ngikutin sikap ibu. Tante Lisa harus tahu kalau gue dibesarkan dengan cinta kasih yang begitu tulus. Sampai gue bisa coba berbesar hati untuk menolong Tante Lisa. Meskipun tadinya gue gak mau. Saya bangga sama kamu. Saya tahu gak mudah untuk kamu ngelakuin ini semua. Tapi akhirnya tetap kamu lakuin. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku juga gak akan bisa ngelakuin ini. Setiap tetes darah yang ada dalam tubuhku, semuanya karena ibu. Karena sejak kecil, ibu yang merawat dan membesarkan aku dengan penuh perjuangan, doa, dan juga kasih sayang yang gak pernah ada habisnya. Nantinya Tante Lisa harus tahu kalau aku mendonorkan darahku, bukan karena aku sudah menerima Tante Lisa, tapi semuanya karena ibu. Aku bener-bener happy hari ini.
Karena Tristan bener-bener care sama aku. Dari siang sampai malam gini, Tristan masih terus nemuin aku. Kamu udah gak apa-apa? Itu semua berkat kamu, Tristan. Kamu lagi mikirin apa? Ya sikap kamu beda aja. Yang tadi di rumah sakit sama sekarang kita nyampe di rumah kamu. Tadi di rumah sakit kamu kelihatan ketakutan, kamu panik. Tapi begitu kita sampai, kamu santai kayak gak ada masalah apa-apa. Astaga, aku lupa. Saking senengnya Tristan ngasih perhatian terus ke aku jadi kebawa happy kayak gini. Padahal harusnya kan aku masih pura-pura lemah dan panik gara-gara kejadian di rumah sakit tadi siang. Sebenarnya ini aku lagi berusaha untuk happy, Tristan, sama aku lagi pura-pura tenang. Ya, aku nggak mau nginget kejadian tadi aku datang ke rumah sakit. Karena itu pasti akan bikin aku jadi stres. Kamu ngerti lah maksud aku. Tapi beneran kamu trauma rumah sakit? Beneran, Tristan. Jadi, ini semua tuh karena penyakitku. Karena aku terlalu sering berobat ke rumah sakit. Dan itu yang bikin aku jadi panik, jadi stres, nggak tenang. Itu kenapa aku nggak mau diperiksa sama dokter tadi. Dugaan aku bener. Kasian banget Maura. Maafin aku ya, Tristan, kalau aku jadi bikin kamu bolak-balik. Enggak, Maura, it's okay, nggak apa-apa, ya? Nggak apa-apa. Tristan, boleh nggak kamu jangan langsung pulang? Kamu temenin aku ya, sebentar aja di taman belakang rumah. Situasi kayak gini yang bikin gue jadi bingung. Satu sisi gue nggak tega sama Maura. Tapi di sisi lain, gue lebih nggak tega lagi sama Mel. Karena dia pasti cemburu sama Maura. Tristan, mau ya? Gue masih gak habis pikir. Kenapa Tristan masih bisa bohongin gue demi Maura? Pasti ada alasannya Tristan giniin gue. Gue makin kesel sama Maura. Karena dia pasti tahu kelemahan Tristan yang gak bisa nolak kalau dimintain bantuan. Gue yakin, pasti Maura manfaatin kebaikan Tristan. Kenapa ya? Aku bisa sebahagia ini ditemenin sama Tristan. Apalagi kalau berdua kayak gini. Seneng banget rasanya. Nganterin Maura pulang. Soalnya dari tadi siang di kantor dia lemes banget, Pak. Oh, lemes karena nggak makan atau gara-gara diet jadi sakit gitu? Udah deh, mendingan makan aja kayak biasanya. Jangan mau eksperimen yang nggak jelas gitu, Maura. Pak Regar, pasti dia mau gangguin aku sama Tristan. Maura, kan udah ada Pak Regar. Saya tinggal ya, saya pamit. Tristan, tapi aku tetap butuh kamu di sini. Saya juga bisa kok nemenin kamu, orang yang lagi sakit ya. Asalkan sakitnya beneran, bukan pura-pura. Pak Regar nih emang bener-bener ngeselin. Mending Tristan pulang aja deh. Daripada denger omongan Pak Regar, makin kemana-mana dan bikin Tristan jadi curiga sama aku. Tristan,
aku juga baru sadar kalau kamu tuh udah seharian ya nemenin aku. Jadi kamu juga butuh istirahat pasti. Jadi kamu boleh pulang. Kamu pulang aja. Ya, it's okay. Kamu jaga kesehatan ya. Saya pamit. Ya. Regar, saya duluan. Oke, Tristan. Ah, iya. Pak Regar tuh bisa nggak sih motor tuh jaga? Maura, where are you going? Mau kemanapun saya bukan urusan Pak Regar. Masih? Masih? Emang saya ngomong apa? Saya galak, makanya nggak ada cowok yang suka sama saya. Iya. Bapak udah umur segini nggak nikah-nikah. Dikit lagi. Kok jadi saya yang disindir ya? Gak usah pakai tapi. Dengerin dulu penjelasan saya dong. Saya kan belum kelar ngomongnya. Maksudnya saya mau nemenin kamu di sini, tapi udah jam segini. Kamu belum makan kan? Maksudnya saya mau pesenin makanan delivery. Tapi kamu harus makan ya. Coba kita lihat restoran dekat sini. Ada dimsum, chicken wings, sama burger. Mau yang mana? Ya udah, daripada bingung mendingan saya order aja semuanya. Ih, lo jangan aneh-aneh deh. Gua nggak lapar. Oke, saya nggak maksa. Tapi saya tetap mau pesen ini. Ya, supaya saya kuat nanti buat nemenin kamu di sini.